Halo masyarakat sekalian, di tanggal 29 Maret 2025 ini aku mau bahas tentang bagi kalian yang baru lihat channel ini, hai aku Fik atau dalam Vime dikenal dengan inisial Admin Mas. Selamat datang kembali di segmen Vime dan Admin Mas, dimana video ini merupakan lanjutan, bukan lanjutan sih, bisa dibilang episode kedua dari yang sebelumnya sih, yang pernah aku buat di akhir 2023. Video itu berdurasi 1 jam. Sebenarnya video itu berisi penjelasan selama 17 menit, penjelasan mengenai kenapa aku udah mulai jarang buat Vime dan bahkan udah lama gak buat Vime. Tapi kenapa videonya jadi 1 jam? Karena setelah 17 menit penjelasan itu aku masukin kompilasi seluruh Vime aku dari tahun 2015 sampai 2023, dan sekarang ini awal 2025 aku baru bikin video ini lagi, episode keduanya. Jadi bisa dibilang ini sekalian evaluasi terhadap apa yang udah aku lakukan setelah video kemarin yang episode 1. Jadi setelah episode pertama dari Vime dan Admin Mas di tahun 2024 itu aku baru buat Vime lagi, tepatnya di pertengahan 2024 sekitar bulan Juli lah. Judulnya itu adalah Kiamat, yang dimana itu menceritakan tentang tren hari kiamat saat itu, ramalan orang India yang rame banget. Dan di saat itu aku mulai kembali membuat Vime lagi. Syukurnya di tahun 2024 itu aku udah membuat 12 Vime, dan di 2025 sejauh ini aku udah buat 6 dan bakal lanjut lagi sih. Jadi selama ini sejak 2024 total itu aku buat sekitar 18 Vime, dan kalau di total dengan 2023 itu 21 Vime. Nah, evaluasi yang mau aku lihat di sini adalah dari segi grafik, bisa dibilang grafiknya mulai meningkat secara signifikan ya, secara visual sejak 2020 ya. Aku ambil patokannya dari 2020, yang dimana 2020 ini aku nekat banget buat Vime dengan resolusi 4K 60 fps, dimana 60 fps itu bisa dibilang kurang sesuai dengan standar rata-rata dalam film animasi sih, yang harusnya 24 fps sekitar itu. Nah, setelah itu di tahun 2023, tepatnya 3 tahun kemudian, aku baru sempat buat dengan resolusi sekitar 1080 pixel kali ya, 1920 kali 1080 dengan resolusi dengan fps 30 atau 24 ya, aku lupa. Dan dari situ bisa dilihat, nah di 2023 itu aku emang sengaja buat untuk coba-coba kembali kan, setelah bertahun-tahun gak buat Vime, untuk ngelihat apakah skill aku masih bagus dalam buat animasi atau enggak. Dan setelah dilihat-lihat ternyata ya lumayan juga sih, meskipun baru mulai kembali dan cuma sebatas pergerakan tangan dan objek-objek lainnya aja sih, pergerakan minor, enggak tahu minor atau major, setidaknya lumayan lah. Nah, di tahun 2024 itu udah mulai ada perubahan atau perkembangan lagi sih dalam visualnya, baik itu secara contohnya itu kayak animasi berjalan, berlari dan lain-lain lah. Bahkan di salah satu Vime di tahun 2024 itu aku niat banget buat sampai 7 menitan dengan banyak animasi menari lah paling banyak, seperti balet, salsa dan lain-lain. Bagaimana dengan kualitas audionya? Sejak 2023 itu bisa dibilang mantap sih, karena aku pernah kuliah dengan latar belakang multimedia, jadi aku sudah berpengalaman dalam mengelola video dan audio. Jadi aku paham betul bagaimana membuat kualitas video dan audio dengan baik, dengan jernih dan dengan clean. Dan itu terbukti di tahun 2023. Kata-katanya dong, ekonomi elit, moral sulit. Juaks. Ya, itu pun juga salah satu faktornya karena ini aku beli mic dengan merek Ventec Leviosa, ya itulah, ditambah dengan skill editing audio aku yang sempat aku pelajari dari YouTube, dan hasilnya bagus. Dan itu terbukti juga di tahun 2024 dan 2025 secara perubahannya, secara perkembangannya lah. Nih, dengerin nih. Apa tuh? Hah? Hanya ada satu kata. Nah, karena video dan audionya udah bagus secara kualitas, bagaimana dengan view-nya? Oke, sebelum itu bentar aku buka puasa dulu sebentar. Selamat berbuka puasa. Sampai mana tadi ya? Oh iya, views. Nah, setelah kualitas video dan kualitas audionya aku perhatiin dan aku tingkatin, bagaimana dengan views-nya? Apakah meningkat setelah memperhatiin kualitas-kualitas itu? Jawabannya adalah ya bisa dilihat dari screenshot ini, views-nya naik turun.
kita lihat dari Vime pertama di 2024 Kiamat itu viewsnya cuman 214, dan di akhir 2024 Horek 155. Peaknya atau views tertinggi puncaknya itu berada di Vime dengan judul Password 932 views. Sedangkan di 2025 Vime pertamanya kebakaran 2.0.1 94 view doang, dan yang terakhir kali aku buat itu bulan puasa 2 dengan views 213. Peaknya atau puncak dari viewnya itu di tahun 2025 untuk saat ini yaitu Beras Habis dengan viewsnya 853. Bagaimana dengan yang di tahun 2023? Di 2023 itu aku cuma buat 3, yaitu di tahun 2023 141 views, Lato-Lato 658 views, dan Cuaks 477 views. Ya naik turun sih seperti di tahun-tahun yang sekarang ini. Jadi kalau di total itu jumlah views Vime 2024 dan 2025 itu sekitar 4.400-an views, dan kalau ditambah dengan 2023 itu jumlahnya sekitar 5.700. Apakah itu terhitung banyak atau tidak? Ya lumayan banyak sih. Kalau dikumpulin satu stadion juga banyak, tapi satu pun belum ada yang nyampe 1.000 viewsnya. Bahkan Vime yang paling niat aku buat yaitu Kebakaran, ya viewsnya cuma seberapa, 100 view doang. Itu pun per hari ini, baru hari ini loh naik nyampe 100. Ya aku nggak tahu apakah Vime sekarang masih laku atau enggak gitu. Mungkin di kalian yang pernah nonton ini masih laku aja di kalian, tapi kalau di pasar animasi Indonesia aku nggak tahu itu rame atau enggak. Aku ya buat aja karena pengen aja gitu. Meskipun viewnya segini, sedikit gini, nggak ada yang nyampe 1.000, ya aku kayak bodo amat gitu. Meskipun aku memperhatiin, ya sedikit memperhatikan lah, ya aku buat aja gitu. Mengingat di channel aku ini konten pertamanya animasi, dan konten animasi ini yang membuat aku bisa menemukan passion aku di bidang multimedia seperti animasi dan video editing gitu. Apakah Vime ini masih bakal laku di Indonesia? Aku nggak tahu. Kalau secara format meme ya memang udah nggak berlaku, karena bisa dilihat dari beberapa tahun sebelumnya. Mungkin di tahun 2018 meme seperti ini udah mati. Udah dijelasin juga di beberapa akun, di beberapa channel tentang meme rage, harp, derp, yoming gitu segala macam. Cuman kenapa aku buat lagi sekarang? Karena ya itu, aku berusaha buat Vime ini karena ya ini doang animasi yang aku bisa. Aku belum kepikiran buat karakter-karakter untuk animasi terbaru gitu. Maksudnya belum ada pikiran buat animasi sendiri gitu, animasi yang betul-betul beda dan bukan Vime gitu. Ya aku buat Vime ini tapi dengan apa ya, bisa dibilang format yang berbeda sih. Bukan mengikut dari ide-ide dari komik Facebook, melainkan dari tren-tren yang ada sekarang ini, bahkan dari TikTok lah. Bisa dilihat dari Vime-Vime aku yang sekarang. Yang domisili mana itu dari TikTok. Enggak dari Twitter deng, bukan TikTok. Yang Beras Habis itu dari Sadbor, Horek itu dari Sound Horek, Password itu dari, ya kalian tahu sendiri lah, you know lah. Password? User hashtag 4321. Boleh dijambret itu dari English or Spanish, dan lain-lain. Intinya aku sadar Vime atau meme ini ya sekarang udah bukan zamannya lagi. Tapi aku buat ini untuk mengobati rasa kangen aku dan kalian para viewer. Itu yang membuat aku termotivasi untuk membuat kembali Vime ini meskipun belum bisa konsisten. Selain itu juga aku kangen buat beginian lagi, dan juga karena aku buat konten game ya tidak laku, view-nya tidak banyak. Aku juga buat konten tentang editing, view-nya tidak terlalu banyak. Jadi ya udahlah. Nah kalau misalkan kalian nanya apakah ada kendala selama aku buat Vime di dalam 1-2 tahun belakangan ini, ya pastinya ada. Seingat aku di segmen atau episode sebelumnya aku sempat mention ya beberapa alasan aku jarang buat Vime yang sepertinya masih jadi kendala sampai sekarang. Itu salah satunya adalah gangguan suara sih. Aku nggak tahu ini sempat aku sebut di episode sebelumnya atau enggak. Yang jelasnya adanya gangguan suara di sekitar aku. Ya aku nggak tahu ini suara di sekitar aku ini bakal masuk ke video ini atau enggak, karena audio ini bakal aku edit lagi gitu biar noise-nya hilang. Ini aku coba hilangin noise-nya dulu nih. Apakah kedengaran? Aku nggak tahu. Mungkin kedengaran. Ya sekarang ini mungkin nggak terlalu kedengaran di video sih, karena audionya juga aku edit dan
Aku juga bakal timpa dengan background sih biar noise-nya nggak terlalu kedengaran, suara di sekitar aku nggak bakal kedengaran. Ya itu yang menjadi kendala aku sampai sekarang gitu, kenapa jarang buat Vime. Ini aku tunjukin dulu nih sesuatu nih, bentar. 29 Maret 2025. Nah, aku lagi record Vime tentang berbuka dengan velocity. Nah, ini audionya sudah sampai 7 bagian sih. Sebenarnya tinggal 1-2 audio yang belum kerekam, tapi belum aku lanjut. Tebak kenapa? Ya betul, karena tetangga mutar musik kencang banget, sumpah. Ini rumahnya dan sumber audionya persis banget di belakang aku, jadi audionya bakal masuk banget ke mic ini. Agak keganggu aku kalau nge-record, nggak bisa cuy. Makanya ya itulah mengapa aku belakangan ini jarang bikin Vime, karena salah satu alasannya ya ini, ada gangguan audio di sekitar aku. Betul, itu video tadi aku record 1 jam sebelum buat video ini. Ya seperti yang kalian dengar di video tadi, itu yang menjadi salah satu alasan aku kenapa jarang buat Vime. Salah satu gangguannya ya itu, tetangga ada yang ribut, ada anak-anak, ada suara motor, bahkan ada tetangga yang muter musik kencang banget sampai mood aku jelek untuk buat animasi. Jadi kayak ya udahlah. Makanya ada beberapa Vime yang telat dari trennya ya, yang harusnya kayak bulan puasa ini aku harusnya buat di awal bulan puasa, tapi teruploadnya di akhir bulan puasa. Ya itulah kendalanya. Contoh lainnya juga kayak ini beberapa Vime sebelumnya sih, kayak 90+6 itu kan terjadi udah beberapa bulan sebelumnya kan, dari akhir 2024, tapi aku baru upload di awal 2025. Ya karena itu kendalanya, karena gangguan suara yang buat aku agak susah nge-record audio. Sebenarnya nggak ada kendala di animasi sih, kendalanya lebih ke arah ngedubbingnya aja sih yang ribet, bukan ribet sih, yang ke ada gangguan-gangguan gitu. Walaupun ada kendala di animasi ya palingan karena ada kerjaan lain lah. Ya Tuhan, aduh please ya Tuhan, aku berharap banget bisa punya studio biar aku punya space untuk buat konten dan kerja gitu, biar aku punya ruang sunyi gitu, biar aku punya space untuk ngedit, biar aku bisa tenang ngeditnya gitu, biar aku bisa tenang kerja. Please banget ya Allah, aku pengen banget punya studio. Ya intinya itulah salah satu kendalanya. Dan kendala keduanya adalah sekarang ini aku fokus di bidang video editor dan motion graphic artist. Ya motion graphic artist itu kurang lebih sama kayak animasi sih, cuman bedanya ini dia buat motion atau pergerakan dari satu graphic design lah, satu desain kita buat bergerak gitu. Contohnya bisa kalian lihat di media sosial aku sih, di YouTube ini, atau bahkan di media sosial lain, silahkan cari sendiri. Ya kurang lebih itu kendala dan evaluasi aku selama ini sih. Oh ya BTW ini udah buka puasa ya, makanya aku sekarang lagi minum. Dan ini gak ada endorse sama sekali, gak ada endorse sama sekali, serius. Dan karena video ini di record tanggal 29 Maret 2025 yang dimana itu berarti akhir di bulan puasa, jadi ya selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan aku selama ini. Mohon maaf karena aku udah jarang buat Vime, karena ya seperti yang aku katakan tadi, ada 2 kendala besar yang membuat aku jarang buat Vime sekarang. Kedepannya aku pasti bakal buat Vime lagi sih, meskipun aku nggak bisa janji bakal konsisten karena aku udah fokus di bidang lain juga. Meskipun berada kaitannya dengan animasi ini, aku juga punya kehidupan sendiri sih. Dan ya sekian untuk segmen Vime dan Admin Mas kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Aku Fik pamit undur diri karena aku sendiri. Sampai jumpa di lain waktu dan lain konten, serta sampai jumpa di segmen Vime dan Admin Mas selanjutnya. Bye.